Hadis yang saya sampaikan tadi, Rasulullah menginformasikan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini di akhir surat Yasin ini banyak pelajaran agar kita lebih sempurna lagi akhlak kita, kepiawaian kita, muruah, kebiasaan kita, akhlak, adab kita agar lebih sempurna lagi. Firman Allah di akhir surat Yasin itu, maka Maha Suci yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Maha Suci itu maha bersih, maha jauh dari keburukan. Zat yang maha hidup, yang maha mengurus, yang di tangannya lah kunci-kunci langit dan bumi, yang kepadanya lah seluruh perkara dikembalikan. Hanya kepunyaan dialah hak untuk mencipta dan memerintah. Kepadanya lah hamba-hamba itu dikembalikan pada hari kebangkitan. Lalu setiap pelaku dibalas sesuai dengan perilakunya. Dialah yang maha adil, maha memberi nikmat dan maha pemberi karunia. Adilnya Allah itu kalau satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Seperti Abu Lahab tadi itu, ucapannya dua, tabban laka ya Muhammad. Yang satunya lagi tabban lidini, celaka agama ini, tabban hadhihi din, atau kalimat-kalimat yang lain dalam bahasa Arab begitu. Nah, begitu itu dibuat celaka di dunia oleh Allah. Di dunia ditampakkan kepada kita, ke manusia celakanya dia, dan di akhirat pasti lebih celaka dari itu. Nah, ini Allah maha membalas dan adil itu. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan atau 700 kali kebaikan. Tetapi kalau dua kejahatan dibalas dengan dua kejahatan. Maksud firman Allah, maka Maha Suci yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu adalah seperti firman Allah di surat Al-Mulk ayat 1 itu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha Suci zat yang ada yang di tangannya segala kekuasaan. Allah di tangannya segala kekuasaan. Kalau kita sekedar wahing saja nggak bisa, sekedar ada orang yang sakit kita pijeti atau kita beri obat nggak bisa sembuh tanpa diberi kesembuhan oleh Allah. Watuk saja loh kita nggak bisa, yang bisa hanya dehem. Kalau watuk nggak bisa, karena kita disehatkan oleh Allah. Al-Mulk menurut Ibnu Katsir, Al-Mulk dan Al-Malakut bermakna satu, yaitu seperti halnya rahmat dan rahmut, rohbah dan rohabut, jabar dan jabarut. Sebagian ulama berpendapat Al-Mulk merupakan alam jasad dan Al-Malakut merupakan alam arwah. Tapi Ibnu Katsir dan kebanyakan ulama menyatakan pendapatnya satu, Al-Mulk dan Al-Malakut itu satu makna. Yang benar adalah pendapat yang pertama, yang menyamakan makna kedua kata itu, dan pendapat inilah yang dipegangi oleh mayoritas mufassir dan ulama yang lainnya. Di tangannya lah Al-Mulk, kekuasaan untuk mencipta dan kekuasaan untuk memerintah. Maka kita sebagai RT, sebagai takmir, sebagai apa saja, jangan memerintah orang, memaksa orang untuk mengikuti kita. Ada yang mentang-mentang jadi kepala keagamaan di suatu kawasan, mentang-mentang jadi mantan RT, memaksa-maksa orang lain untuk mengikuti cara-cara yang orang lain nggak sependapat dengan itu. Seremonial keagamaan yang orang lain, madhab lain, ulama lain nggak mengikuti itu. Lah itu madhab lain itu dipaksa untuk seperti dia. Nah itu lupa bahwa hak untuk memerintah hanya punyanya Allah. Alalahul khalqu wal amr.
Di ayat yang lain kalau nggak salah di surat Al-A'raf ayat 54 atau 64. Alalahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya miliknya lah hak untuk mencipta dan hak untuk memerintah. Nah, ini informasi juga agar kita jangan salah langkah. Kalau menjadi pengurus jangan sok sehingga memaksa orang. Fir'aun itu memaksa orang. Orang yang nyantet itu memaksa orang. Perampas, penipu itu memaksa orang. Memaksa untuk merampas haknya dengan cara menipu, nyantet atau macam-macam carok begitu itu. Carok yang enggak berdasarkan kebaikan, carok yang enggak berdasarkan kebenaran, itu pemaksaan. Banyak pemaksaan yang dilakukan oleh manusia dan puncaknya adalah Fir'aun, dan itu dibalas di dunia sebelum di akhirat dibalas. Ini peringatan di surat Yasin yang diberikan oleh Allah agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala.